Halo semuanya, selamat datang di channel Donghua TV. Ini adalah rangkuman anime Rikei Gakkou no Ochita di part pertamanya. Seorang pria dan wanita yang merupakan ilmuwan kini tengah terlibat dalam satu proyek. Mereka adalah Yukimura dan Ayame. Saat sedang bekerja, tiba-tiba saja Ayame mengungkapkan perasaannya kepada Yukimura. Hal itu membuat Yukimura terkejut sebab selama ini ia menganggap Ayame sebagai saingannya. Ia tak pernah tahu soal percintaan sehingga ia juga tidak mengetahui apakah ia menyukai Ayame. Untuk itu, ia ingin agar Ayame membuktikan perasaan cintanya. Karena merupakan seorang ilmuwan, Ayame mulai mempresentasikan bukti kalau ia mencintai Yukimura. Akan tetapi, menurut Yukimura, data yang ditampilkan oleh Ayame itu hanyalah pendapat pribadinya saja. Yukimura akhirnya menentukan sebuah rumus yang bisa membuktikan kalau mereka jatuh cinta atau tidak. Lalu, mereka mulai mengumpulkan data untuk membuktikan apakah mereka memang saling mencintai atau tidak. Yang mana setelah mereka berdua saling berdekatan, ternyata detak jantung Ayame berdetak sangat kencang. Mereka berdua kemudian menemui Kanade yang merupakan seorang ilmuwan juga. Ayame pun menanyakan apa yang akan Kanade lakukan bila sedang jatuh cinta. Kanade menjelaskan bahwa ketika ia sedang jatuh cinta, jantungnya pasti akan berdetak kencang. Mereka berdua kemudian menyadari bahwa memang jantung yang berdetak kencang memanglah salah satu faktornya. Ayame dan Yukimura lalu melanjutkan eksperimen mereka. Namun, karena kekurangan pengalaman dalam percintaan, mereka berdua akhirnya mencari ke internet cara romantis bila sedang bersama sang kekasih. Mulai dari mengangkat dagu pasangan, menggulung bajunya dari belakang, serta memeluk pasangan selama mungkin. Setelah mendapatkan datanya, mereka berdua kembali menunjukkannya kepada Kanade. Yang mana melihat data yang mereka tunjukkan, Kanade bisa menyimpulkan kalau Ayame memanglah sedang jatuh cinta. Akan tetapi, menurut Yukimura, Kanade tidak boleh asal menyimpulkan saja. Sebab ketika wanita wajahnya memerah, berkeringat dingin, dan jantungnya berdetak kencang, mungkin saja wanita tersebut sedang datang bulan. Pernyataan itu ternyata disetujui oleh Ayame. Menurutnya, jantung berdetak kencang memanglah memiliki banyak penyebab dan mereka belum bisa memastikan apakah Ayame mengalami hal itu karena sedang jatuh cinta. Kanade lalu berpendapat bahwa bila memang seperti itu, sampai kapanpun tak akan ada kesimpulannya, walaupun nantinya mereka melakukan banyak eksperimen. Namun menurut Ayame, jika mereka melakukan eksperimen yang sama secara berulang kali dan hasil yang mereka dapatkan tetaplah sama, pastinya itu karena ada perasaan cinta. Lalu, setelah melakukan eksperimen itu berulang kali, ternyata detak jantung Ayame kini mulai berkurang, tidak seperti pertama kalinya. Dan untuk memastikannya, mereka juga sampai melakukannya sebanyak 100 kali. Namun hasilnya tetaplah sama, yang mana detak jantung Ayame kini sudah berkurang. Ayame kemudian menunjukkan sesuatu kepada mereka berdua, yang mana setelah melakukan pencocokan gerakan, ternyata ketika sedang melakukan pendekatan, Yukimura melakukan gaya yang seperti pemain sumo. Hal itulah yang mungkin membuat detak jantung Ayame menurun. Kanade yang sudah kesal melihat tingkah laku mereka, kemudian membantah pernyataan mereka. Karena menurutnya, perasaan cinta tidak bisa diukur dengan angka. Menurut pengalamannya, jika orang sedang jatuh cinta, pastinya orang tersebut akan melakukan apa saja agar dirinya mendapatkan perhatian dari orang yang dicintainya itu. Apa yang Kanade katakan ternyata membuat Yukimura mendapatkan pernyataan baru. Untuk itu, ia ingin agar Kanade menceritakan lebih rinci lagi pengalamannya tentang percintaannya. Namun menurut Ayame, Yukimura tidak boleh melakukan itu karena hal itu merupakan privasi dari Kanade.
Lalu, di hari selanjutnya, saat Yukimura akan melakukan eksperimen lagi, Ayame melakukan protes karena Yukimura menjaga jarak dengannya. Ia berpikir kalau Yukimura juga sepertinya jantungnya mulai berdetak kencang bila berada di dekatnya. Yukimura yang tak mau didekati akhirnya memilih melarikan diri. Akan tetapi, Ayame meminta kepada Kanade untuk menghentikan Yukimura. Yang mana Kanade ternyata berhasil menghentikan Yukimura dan membuatnya pingsan. Saat Yukimura sadar, ia sudah dalam keadaan terikat. Ayame melakukan hal itu agar Yukimura tidak melarikan diri lagi. Lalu tiba-tiba seorang wanita yang juga ilmuwan bernama Ibarada mendatangi mereka. Ia menanyakan apa yang sedang mereka lakukan. Ayame menjelaskan bahwa ia sedang melakukan penelitian. Apakah ia dan Yukimura memang saling mencintai? Ia pun menunjukkan grafik detak jantung Yukimura ketika berdekatan dengannya. Ibarada kemudian mengeluarkan pendapatnya. Ia mengatakan bahwa penelitian yang mereka lakukan itu tidak berguna karena mereka tidak memiliki cara untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi hasilnya. Untuk itu, ia akan membantu mereka melakukan penelitiannya. Ia ingin melihat apakah jantung Yukimura berdetak kencang memang hanya saat berdekatan dengan Ayame atau mungkin saja dengan wanita lain juga. Yukimura kemudian mulai mengelus kepala mereka semua. Setelah mendapatkan hasilnya, ternyata grafik mereka bertiga hampir sama. Ayame pun berpikir kalau Yukimura adalah pria rendahan karena bisa menyukai semua wanita. Yukimura lalu memberikan penjelasannya bahwa ia selama ini tak pernah berinteraksi dengan wanita, sehingga ketika berdekatan dengan wanita, pastinya ia akan merasa gugup dan detak jantungnya berdetak kencang. Lalu, di eksperimen selanjutnya, Yukimura dan Ayame memasak bersama. Yukimura mulai membuat masakan dengan melihat resep yang ada di internet. Akan tetapi, karena resep tersebut tidaklah jelas, membuat Yukimura akhirnya tidak bisa melanjutkan masakannya. Ayame kemudian turun tangan dan membuat masakan. Kanade terkejut karena Ayame ternyata sangat mahir mengolah makanan. Ayame lalu menanyakan kepada Kanade apakah cinta bisa membuat makanannya menjadi enak. Sebab ia ingin Yukimura menyadari cintanya dengan masakannya. Menurut pengalaman Kanade, ia juga sebelumnya pernah membuat makanan untuk orang yang ia sukai. Dan memang dengan membuatkannya makanan, orang pasti akan menyadari perasaannya. Ayame lalu mengatakan bahwa ketika Yukimura bekerja, ia selalu lupa untuk makan. Sehingga agar tidak kelaparan, Yukimura hanya makan snack saja. Untuk itu, Ayame akan membuatkannya makanan. Sehingga nantinya akan membuat energi Yukimura bertambah. Kanade pun setuju dengan apa yang akan dilakukan oleh Ayame, dan menurutnya pasti Yukimura akan menyadari perasaannya. Akan tetapi, Ayame ternyata menambahkan beberapa bumbu lagi di masakannya. Ia menambahkan suplemen vitamin serta konsentrat silika cair nabati. Hal itu ia lakukan dengan maksud agar memenuhi gizi Yukimura. Lalu, ketika akan menyajikannya, Ayame tiba-tiba mendapatkan ide, yang mana ia ternyata melakukan eksperimen lagi dengan makanannya itu. Ia ingin agar Yukimura memilih mana masakan yang enak, yang mana ternyata setelah memakan keduanya, Yukimura memilih makanan yang dibuat oleh Ayame. Ayame pun sangat senang karena merasa masakannya ternyata disukai oleh Yukimura. Setelah kejadian itu, Kanade pun kembali ke tempatnya untuk melanjutkan pekerjaannya. Yukimura kemudian datang membawakannya makanan. Seketika, Kanade tersadar kalau sebelumnya kedua seniornya itu ternyata sedang membuatkannya makanan. Ia pun sangat senang walau senior-seniornya aneh, namun mereka tetaplah baik kepadanya.